Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini saya masuk bieleng sih ya. Saya lebih syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa sangat kita nantikan manfaatnya lebih di dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Ibu Kepala PK Terpilih yang telah memberikan kesempatan serta berdoa itu sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam menyelenggarakan acara itu pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman hebat saya, guru KB dan guru TK segugus 10 yang tetap semangat sampai hari ini. Kita mengadakan kegiatan gugus di gugus 10 tercinta ini. Semoga gugus kita akan semakin tambah maju seiring dengan perkembangan zaman. Amin. Tidak lupa maaf ibu-ibu, hari ini saya mengundang teman-teman saya dari TGP. Ini ada Bu Sunarti dari TK Abasido Mulyo, dari Ibu Purwanti, Ibu Dukoh nggih, Mbok yang tepat. Ibu Dukoh nggih dari TK Abasido Mulyo, serta Ibu Sri Noryani. Monggo. Kemudian yang nggak kalah heboh ini artis kita, Ibu Sri Widyati, juga teman TGP saya angkatan 7 ini. Makasih Mbak Anti yang sudah berkenan hadir. Ya. Itu deh, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan acara pada siang hari ini. Ibu-ibu, perlu saya perkenalan ibu-ibu. Semangat. Tambah semangat. 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 Yes. Perkenalkan kan saya Sri Winarti dari TK Master Matangga, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kegiatan hari ini saya ingin belajar bersama. Saya ingin berbagi tentang budaya positif dengan keyakinan kelas. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya ibu ya, biar seger. Silakan berdiri. Kita ice breaking sebentar. Goyang, 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 goyang,
berputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Iya, walaupun musiknya kurang jelas ya Bu. Ya. Ya, hari ini saya ingin berbagi kegiatan TGP saya, yaitu tentang budaya positif dengan keyakinan keras. Silakan Bu Nana. Nanti saya sudah berkenalan ya Bu. Mungkin dari nepangake bisa kita bicara setelah ya. Saya dari TK Master Pada di bawah asuhannya Ibu Sri Ambarohim di Sarjana Pendidikan. TGP adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Dari saya menjadi guru tahun 2005 sampai sekarang, suatu ilmu yang baru kali ini saya mendapatkan, ilmu yang benar-benar membuat kami para TGP untuk terus berinovasi dalam pendidikan. Sangat besar sekali manfaatnya, sehingga kami dituntut juga untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengadakan inovasi pendidikan di lingkungan sekitar kita. Dan materi kali ini yaitu budaya positif dengan keyakinan keras. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ibu-ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu setuju apa enggak? Apakah kita menghukum anak-anak terus menjadi disiplin? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak. Ibu setuju tidak? Tidak. Tidak. Memberikan penghargaan dengan meningkatkan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu setuju apa tidak? Bisa setuju, bisa tidak. Nah, memberikan penghargaan. Saya bisa mulai. Kok tak kasih hadiah permen? Ibu setuju apa tidak? Tidak. Tidak, soalnya ada Anak apa? kendalanya aja permen kan bukan. Coba Ibu Putri. Maka kok tidak setuju? Tidak setuju karena ada imbalannya. Nanti anak akan semakin apa hadiah. Jadi dia akan malah tidak memiliki kepercayaan diri gitu, mas saya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Fitri Rosiana yang telah memberikan pendapatnya. Ini coba saya error. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Fitri bahwa ketika kita memberikan suatu penghargaan terhadap anak itu menjadi suatu ketergantungan. Jadi melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, tapi karena hanya suatu imbalan, tidak hanya suatu imbalan, bukan sesuatu yang lahir dari diri anak itu sendiri, sehingga menyebabkan apa yang dia kerjakan hanya bersifat sementara.
Terus sekarang saya mau bertanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa tadi ibu tidak setuju? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari AB? Ibu dulu. Kenapa kok tidak setuju? Kenapa hukuman kok tadi bisa mengatakan tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena hukuman itu sifatnya biasanya tidak adalah otoriter. Jadi sifatnya itu tidak antara mungkin saya dengan orang yang menghukum itu tidak mempunyai suatu kesepakatan. Jadi biasanya hukuman itu bisa menyebabkan salah satu dari seseorang yang menghukum itu, pertama itu terpaksa, dan yang kedua itu ada juga yang di situ merasa dia pada suatu saat nanti dia akan menimbulkan rasa-rasa seperti marah, dendam, dan akan menimbulkan hal-hal lain dengan adanya hukuman tersebut. Jadi mungkin hukuman bisa kita hindari dengan cara-cara yang lebih baik, antara kesepakatan antara mungkin guru dengan siswa ataupun guru dengan kepala sekolah maupun yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Sri Widiarti yang telah memberikan ide-ide tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari teman-teman saya yang satu gugus ada hal yang lain tentang ini, kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, kita bahas sebagai pendidik sepakat ya, kalau hukuman memang tidak bisa mendisiplinkan anak, karena hukuman seperti yang dikatakan Ibu Anti tadi, hukuman itu menimbulkan anak menjadi dendam. Sering Bu, kita sebagai pendidik menghadapi anak-anak kita sehari-hari, bahasanya ngeyel gitu, disuruh mengerjakan tidak mau, disuruh ampun pelayan mungkin tidak jawab, tidak jatuh. Terus anak sering terlambat atau tidak mengembalikan mainan kepada tempatnya, atau yang sering kita lakukan yaitu ketika anak bertengkar dengan temannya, kadang kita salah spontan, itu kadang terus marah-marah gitu. Kita kebanyakan hari kita ya kurang ke anak lihat dua sudah kita terus menjadi emosi, dia terus marah-marah, mana gue. Oke, kita sepakat bahwa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Next. Ini saya ada studi kasus ini. Tolong salah satu bisa membacakan dari siapa ini, Bu Surat membaca untuk membacakan studi kasus pertama. Untuk kurang besar kan? Bentar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk membacakan studi kasus 1, yaitu Sabina bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Guru, Sabina, kamu tahu tidak peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabina menjawab, tahu Bu, sepatu harus berwarna hitam. Tadi saya terburu-buru dan salah mengenakan sepatu dan tidak mungkin kembali Bu karena rumahnya jauh. Bu,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabina, saya minta maaf Bu, saya janji tidak akan mengulanginya Bu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Terima kasih. Mungkin kasus yang kedua Bu. Sama ya itu. Nah, dari kasus yang pertama dulu tadi, ibu-ibu tadi kita sudah belajar tentang studi kasus tentang Sabrina yang berangkat ke sekolah terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Sekarang saya mau bertanya pada ibu-ibu semua di sini, kita bisa melihat bahwa ibu guru sebagai peran guru, apakah ada yang salah dengan kasus ini? Guru langsung menghukum murid yang tidak memakai sepatu warna hitam. Coba Ibu Rinorian. Kalau menurut saya ini gurunya langsung memberikan hukuman kepada Sabrina tanpa mencari penyebabnya karena terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Iya. Pendapatnya Ibu Sri Noryani bahwa Sabrina bu gurunya langsung memberikan hukuman tanpa mengetahui terlebih dahulu sebab penyebab apa yang menjadikan dia terlambat. Dari ibu-ibu yang lain, dari KB, dari TK, monggo, Ibu Saudi. Menurut saya itu ibu gurunya langsung emosi ya Bu. Nggak tahu sebabnya kenapa anak itu terlambat. Harusnya kita harus mengurus cek dulu kenapa anak itu terlambat. Kayak gitu terus tidak. Itu bu gurunya langsung memberikan hukuman untuk mencopot sepatu kayak gitu. Dan kita tak belum menyontohnya ya Bu. Ya, terima kasih untuk teman-teman hebat saya hari ini. Memang betul ya. Di sini kalau dilihat dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa ibu guru ujuk-ujuk marah-marah gitu ya, tanpa terlebih dahulu menelusuri kenapa Sabrina tidak memakai sepatu warna hitam. Di sini kalau menurut ibu-ibu ini sebagai penghukum atau sebagai pelanggar aturan kelas? Apa bisa deh? Di sini kalau kita belajar dari kasus 1, kita mengetahui bahwa Sabrina datang ke sekolah tanpa memakai sepatu yang warna hitam. Gurunya langsung marah. Kalau di sini itu terkesan gurunya langsung memberi suatu hukuman. Suatu hukuman itu bersifat yang membuat anak menjadi dendam. Itu di kasus yang kedua. Ya, Ibu Narti bisa membantu untuk membacakan kasus yang kedua. Seperti kasus kedua, Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sekarang ibu dulu, Sabrina, kamu tahu kenapa ibu panggil? Tahu Bu? Karena saya datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Jawab Sabrina, semalam saya tidur terlalu malam Bu, karena saya bermain HP. Dan saya bangun terlambat sehingga terburu-buru berangkat sekolah. Guru, kamu masih ingat dengan keyakinan
kita buat, Sabrina menjawab, masih Bu, nilai kedisiplinan. Guru, baik Sabrina, kamu masih ingat? Terus apa yang akan kamu lakukan agar keyakinan kelas itu dapat terlaksana? Jawab Sabrina, saya tidak akan tidur larut malam dan akan mengurangi untuk main HP di malam hari, sehingga saya bisa bangun lebih awal dan tidak terburu-buru berangkat sekolah. Nah, itu harapan itu. Nah, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi, Sabrina. Sekarang sana masuk kelas. Sabrina menjawab, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Karti. Ya. Jadi di sini kelihatan ya Ibu tentang kasus 1 dan kasus 2. Kalau kita melihat kasus 2, ini apakah ada perbedaan dari kasus yang pertama tadi? Nah, gimana Ibu Umi, Bu Duguk? Coba pendapatnya. Perlakuannya kalau tadi langsung dimarahi ya, punya emosi. Kalau ini ditanya alasannya, sebabnya, dan anaknya juga jujur kenapa dia sampai berlaku. Bagus ya ini daripada kasus yang pertama. Terima kasih tepuk tangan untuk Iya, betul sekali apa yang telah dikatakan oleh Ibu Umi. Dari sini kita bisa melihat perbedaan sikap kita sebagai seorang guru ketika kita mengalami ada anak yang melakukan suatu pelanggaran. Kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, apa sebagai seorang penghukum yang di sini lebih terkesan sebagai seorang teman, gitu. Karena ibu gurunya kan menanyai dulu, kenapa kok Sabrina terlambat ke sekolah. Kalau ibu itu setuju yang pertama, apa yang kedua? Yang kedua, next. Tadi ya, sikap posisi apakah yang diambil guru pada kasus 1? Tadi kita sudah sepakat deh. Kalau pada kasus 1 tadi, ibu guru terkesan sebagai seorang penghukum, karena di situ kita bisa melihat dengan tanpa menanyai, tanpa menelusuri apa yang menjadi permasalahan, ibu guru langsung memberikan suatu hukuman pada Sabrina. Apa perasaan Sabrina diperlakukan seperti pada kasus 1? Ibu kira-kira tahu nggak perasaan Sabrina? Punya bayangan nggak seperti apa? Sedih ya, sedih. Terus tertekan. Sakit hati. Sakit. Seperti kata tipek itu sakit. Kata Mbak Ati itu sikap posisi apakah yang diambil ibu guru pada kasus 2? Tadi kita sudah membaca bersama dalam kasus 2, bu gurunya mengambil posisi sebagai apa, Bu? Teman. Sebagai seorang teman dan juga mungkin dalam kasus 2 mungkin di situ bu gurunya bisa mengambil sebagai seorang teman. Juga kita bisa ambil dalam segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, di mana di situ bu guru tidak menyalahkan anak, tapi di situ kan bu guru juga memberikan komentar di mana bu guru berkata, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam ya. Di situ meskipun anak itu bersalah tidak memakai sepatu warna hitam, tetapi di situ bu guru tidak mengambil posisi kontrol untuk anak itu menjadi seorang penghukum. Tapi di sini bu guru menjadi seorang teman dan juga dapat menstabilkan identitas, di mana anak itu meskipun semua orang itu mempunyai kesalahan, tetapi tetap saja kita semua boleh untuk kita semua dapat memberikan alasan tentang apa kesalahan yang kita buat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.
Tepat sekali Ibu, di sini kita bisa belajar tentang di kasus 1 dan kasus 2. Kalau kita mau lebih dalam mengetahui perasaan orang lain, lebih baiknya kita itu Jawa itu nepake awake dhewe. Ini mungkin kasus ini yang terjadi antara guru dan siswa. Tapi kita itu sebagai manusia, kita punya teman, sahabat, keluarga. Dalam menghadapi suatu permasalahan, ada baiknya kita juga belajar dari kasus ini. Betul nggak Bu? Iya. Ada kan sering ya, apalagi saya itu sering terlambat. Iya. Nah, itu sebagai kepala sekolah, mungkin tanya dulu, Bu Win kok BP, sorry ya, Bu Win kok sering terlambat kenapa? Ditanya, karena kita itu tidak lepas dari suatu kesalahan, karena kita sebagai seorang manusia individu, kita sebagai guru pun sama teman, sama sahabat, sama keluarga, saudara, kita bisa belajar dari kasus tersebut. Tidak hanya sebagai posisi kita sebagai seorang guru terhadap anak didik kita. Setiap hari kita selalu ya Bu, menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Sedino itu aneh-aneh wae Bu. Seperti kemarin pulau Kibarak, saya itu mengerjakan modul ajar di sini 2 minggu. Wes, guna itu sebagai kelas ya sampai gitu. Karena memang anak itu memang hiperaktif. Masuk Bu, ayunan itu sampai diblok gitu. Lah itu Bu Mulyanis itu juga sempat berteriak, awas. Takutnya kalau jatuh itu, itu karena anak itu setiap anak punya keunikan dalam diri anak yang mana kita sebagai pendidik tugasnya yaitu mengarahkan bagaimana karakter tersebut menjadi suatu kepribadian yang lebih baik. Karena kita tidak bisa mengubah karakter anak ya, karena karakter anak itu sudah tercipta dari sejak lahir. Tuh, next, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kalau kita bicara budaya positif, budaya ini apa ya? Suatu kebiasaan. Karena kita itu belajarnya di PAUD, di TK, kita alhamdulillah sudah sering mengadakan suatu pembiasaan yang mana diharapkan pembiasaan yang kita tanamkan nanti bisa berdampak positif kepada contoh pembiasaan yang sering kita lakukan seperti apa? Coba Bu Tri, pembiasaan kita sebagai seorang guru terhadap anak didik apa saja yang sering kita lakukan? Kedua, sebelum melakukan kegiatan, sebelum masuk kelas dibiasakan mengucapkan salam, cuci tangan, bersalaman sama ibu guru. Sebelum salam-salam. Iya. Terima kasih ini dari KB yang hebat, Ibu Tri. Kemarin kan sudah ikuti latihan diksar. Kemarin sudah habis di kakak kita ya, alhamdulillah. Guru itu memang sekarang harus untuk berkembang ya dia. Sudah berkembang saya. Iya. Sudah berkembang. Oke, budaya positif. Kita sebagai guru TK sering sekali setiap hari bahkan kita sudah melakukan suatu pembiasaan untuk diterapkan kepada anak. Ketika anak datang sampai anak pulang, itu mengucap salam. Kita kan di kelas di depan itu sudah menaruh rak sepatu ya Bu, dengan harapan anak-anak sudah terlatih meletakkan sepatu pada tempatnya, meletakkan rak tas, meletakkan tempat minum. Itu dengan harapan itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan budaya positif kepada anak.
pendidik Bu, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa menanamkan budaya positif pada anak tersebut. Misalnya anaknya itu coba, ada nggak yang punya anak murid seperti itu? Saya juga punya Bu. Bagaimana sikap kita untuk membiasakan anak tersebut melakukan suatu budaya positif? Ada yang punya kerjasama? Bagaimana Bu? Oh iya. Nanti aja. Selesaikan satu jam. Bu? Lalu Bu, bilang nanti aja. Kita sebelumnya sebagai seorang guru yang harus berentah gitu Bu. Nek anaknya membayar guru yang bergumeng lanjak guru TK ya kaya wong dan saya kayak orang Medan ya Bu, ngomong dewe dijawab dewe apa meneh nek pas bocahe anyaran kae kelompok Masya Allah es kaya patut kabeh gurune salam dewe jawab dewe. Lah, tapi kebiasaan yang kita tanamkan menjadikan anak tersebut menjadi suatu kebiasaan. Nanti terus lama-lama itu akan berproses. Terus menjadikan anak tersebut tiru-tiru kancane terus wes-wes menjadi mengikuti. Oke. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan sentral, peranan pokok itu. Guru perlu memahami posisi apa saja yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Teks. Ini Bu. Posisi 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita sebagai seorang pendidik. Ciri khas penghukum, ada suara tinggi, mata melotot, jari-jari menunjuk, menghardik. Penerapan posisi ini akan membuat murid menjadi marah dan menendam dan bersifat agresif. Saatnya muridku, anaknya itu jalan-jalan terus. Halal, dia kaget, itu menghardik, matanya melotot. Kamu itu ya tak suruh duduk aja sulit. Itu penghukum. Jadi secara tidak langsung kita sebagai seorang guru akan menyakiti hati anak. Budaya langsung mimpi-mimpi terus enggak. Baik. Budaya jane kon mana digawe. Tuh. Iya. Gitu Bu. Nah. Saya aja kemarin itu juga lihat sendiri nanti. Kadang itu setelah kita itu sudah terpola dengan budaya kita sebagai seorang guru, di mana anak itu harus mengikuti pola pikir kita. Benar nggak? Jujur nggak Bu? Jujur nggak? Kalau saya jujur Bu. Iya. Kadang kita itu selalu mengatur anak. Padahal kalau kita itu sudah belajar tentang dunia anak, Masya Allah, anak itu memang sudah punya karakter lah. Aku nak dibalik pertanyaan, dan jajal Bu, saya ngomong kae, foto nengke. Nah itu ya, bocahnya memang beraktif sekali. Bagaimana antisipasi kita untuk menghadapi anak yang dengan berbagai macam karakter? Ini saya mau minta bantuan teman TGB saya. Ini ada Nabi dan Musri, Ibu Nabi ya, yang cantik ini. Bagaimana ya? Soalnya saya sujud saya sendiri
kadang sering posisi kontrol sebagai penghukum. Karena Masya Allah, karena saya sekarang sudah digodok sama CGP, jadi gelem ra gelem ya aku sinau Bu. Nah, ini coba kita dengarkan pendapatnya Mbak Narni deh. Mungkin dari saya, biasanya saya dalam untuk mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik itu, kita biasanya bisa menanyakan dulu kepada orang tua. Selain kita mengamati di sekolah, itu kita biasanya melakukan pendekatan dengan orang tua. Bagaimana anak ini sebenarnya, misalnya di rumah, ketika dia diberikan pengertian, diberikan dihadapkan pada suatu masalah di rumah, itu bagaimana cara mensikapinya seperti apa. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut di sekolah untuk memantapkan kita mengetahui karakteristik dari masing-masing anak seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan Ibu Romanti? Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Ini kebetulan satu lembaga hampir sama gitu. Kita dalam menghadapi anak itu selain kita mengadakan pendekatan terhadap wali murid, kita juga mengamati. Kemudian kita juga memposisikan diri kita sebagai di sini ada 5 posisi kontrol guru ya Bu. Ini nanti yang pertama yang baru disampaikan itu penghukum seperti itu. Nah itu nanti yang selanjutnya ada sebagai manajer, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah seperti itu. Nah kita sebagai guru itu memang tingkatan yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kita kita mengamati, kemudian mencari itu tadi masukan pendekatan terhadap wali murid itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan sesama guru di lembaga itu, bagaimana menangani anak, terutama anak-anak yang mempunyai kelebihan-kelebihan itu tadi, yang hiper terutama itu. Kalau yang biasa-biasa kemauan mungkin penanganannya lebih mudah, tetapi bagi anak-anak yang mungkin agak hiper itu memang ada penanganan yang khusus nih. Wabillahi ini Bu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk saya dari CGP. Alhamdulillah ini antusiasnya sangat hebat gitu. Terima kasih untuk pemaparannya. Benar gak Bu? Kalau kita mau mengerti perasaan anak, kita belajar dari diri kita sendiri. Ibu-ibu ingat gak waktu kita di SD? Ya enggak? Saya itu masih ingat sampai sekarang itu kelas 3 itu kan sudah diajari borok. Kalau dulu kan kalau gapet pembagian itu kayak gini masih ini. Ibu bisa tenang dua wiki langsung tuduh dengerin pakai apa itu? Kadang dilempar pakai penghapus. Ternyata memang betul sampai sekarang itu tertanam di kotak saya. Nah, belajar dari kita. Enggak Bu, ya benar enggak? Kalau dulu kita sering mendapatkan seperti itu waktu kita sekolah, gitu? Nah, kalau kita bisa belajar dari kita, berarti aku biyen iki dimono karo Pak Guru kae. Ket saiki sih loro-loro ya Bu, ada dulu bareng kan, bareng apa hapus, dulu kali menghapus nggih. Apakah dengan cara seperti itu terus kula pun menjadi pintar? Ternyata ya tetap radong Bu. Ternyata ini radong walaupun wis diuncali menghapus kae iki. Nah, itu loh. Ternyata sampai saya sudah punya anak, sudah gede, masih teringat terekam dalam otak saya. Seperti itulah kalau kita memberikan hukuman pada anak didik kita, mereka juga akan merekam
terekam dalam otak mereka atas perbuatan kita. Yakin. Nah, aku biar karo Bu Fitri tahu begini. Ketika dia sudah dewasa, sudah menjadi seorang polisi, itu kalau pada Bu Fitri, keluar jalan dulu, salahnya dia mau, dia diburu anak itu deh. Itu akan terekam dalam otak anak-anak kita. Seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana perasaan mereka, kalau gurunya menggitukan bahasa apa ya? Baik, memberikan suatu hukuman. Next. Posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memerintah kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ciri khas pembuat merasa bersalah, ada suara memelas, halus, sedih, merapat pada anak. Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Itu tas sebagai guru kalau tidak sering seperti itu. Gurunya galak, kurang ngono, bocah terus geser, hebat. Terus ada di opo. Gimana? Nah, itu walaupun nada kita itu halus, lembut, tapi nyelok kita. Nah, ya enggak? Itu kita itu sudah terus orang ngomong loh. Kalau tadi kan marah, udah melotot, tunjuk jari. Sekarang, guys, kamu, penolongi. Gimana Bu? Itu anak itu malah semakin menjadi takut apa semakin menjadi terbuka Bu kira-kira? Takut ya. Iya. Nah kita itu piye ngono dikandani orang Bu kan dadi opo? Anaknya menjadi kecil hatinya. Kita Bu menjadi kecewa, tidak berharga. Aku ngono ora iso. Sering ya Bu, kita itu menerapkan dalam diri kita. Nek dikiwake kaya ngono rak koncone aku rak ora. Itu rak dhewe wong gede. Apalagi anak kecil. Gitu Bu. Gitu. Membuat merasa bersalah karena apa? Walaupun halus, melipis bosone nyelam. Nah, itu menjadikan anak menjadi merasa tidak dihargai. Gitu. Nek dijemur terus ini itu kepiye. Nah, itulah karakter kita, sikap-sikap kita yang membuat anak malah semakin menjadi down. Next. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu narasi ya, apa? Ditanya, ceritanya mau piye. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Bersikap positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif yaitu suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka anak akan merasa kecewa. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ciri khas posisi teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid silakan. Pada posisi teman, guru akan merasa senang dan akrab dengan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi anak akan tergantung pada guru tersebut. Murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku hal yang sama dengan guru lain. Contoh,
kita sering menjadikan posisi kita sebagai teman dengan murid-murid kita, ya kan? Ayo deh, aku dibantu nanti pokoknya kita menjadikan anak kita menjadi seorang teman. Nah, anak tersebut akan menjadi suatu ketergantungan. Eman-eman karo guru seli, terus apa-apa njaluk karo guru seli. Soalnya guru seli ora tau marah-marah. Ora tau ngetak-ngetak. Nek pipis karo guru seli geman. Nek guru seli pas badan tidak sehat, dia tidak mau ke sekolah. Ya kan Bu? Sering kita memposisikan posisi kita sebagai orang tenang, tapi akan membuat negatif pada saya sering mengalami kasus seperti ini. Dulu itu itu ada Bu Yani, nah itu lah muridnya orang dalam Bu Yani, jauhnya Bu itu jangan ngapa-ngapa itu mesti kalau gambar, saya masih ingat sekali. Padahal dia itu udah gimana ya, dia caranya itu, anaknya ya orang namanya Mas Hujan kalau nggak salah itu. Tuh, padahal dulu yang pas itu kewalahan tuh. Dapat membloknya pada ada. Oke. Posisi kontrol yang tepat yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Peraturannya apa, Nana? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengadakan penghitungan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi khas pemantau ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Pada posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya sanksi tersebut. Kita itu hidup kadang dengan peraturan menjadikan suatu keterpaksaan. Ya kan Bu? Aku tuh ngomongnya pakai itu, saya tuh malas pakai sepatu Senin karena alasannya begini. Karena kita itu takut akan peraturan, mau tidak mau kita harus memakai seragam tersebut. Demikian juga dengan anak didik kita. Kadang anak didik kita itu tidak menyukai peraturan yang kita buat. Jadi mereka menjadikan mereka tidak nyaman. Next. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, pada waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut tidak diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang akan menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini contohnya seperti ini Bu. Ada Fardan atau Farid gendut, gitu deh. Sering takut kita menemui masalah seperti itu guru buat salah satu nangis. Sebagai seorang guru kontrol manager, anak tersebut kita undang. Kita tanya tadi kisahnya gimana kok bisa terjadi perkelahian. Gitu Bu? Itu. Terus kita mendiskusikan dengan anak tadi. Biasanya anak tadi disuruh apa Bu? Minta Mas sadar sekarang kita maaf. Nah, terus kita sebagai seorang guru ya kan, terus mengajarkan kita tidak boleh bla 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 bla. Kita Bu
Nah, dari kelima sikap kontrol tadi, kalau kita bisa memahami, kita diarahkan untuk menjadi seorang guru yang mempunyai kontrol manager. Jadi kita itu kalau melaporin murid, kita ambil data, kita tanya, kemudian kita bantu untuk menyelesaikan. Oke? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita itu nggak bisa mengatur seseorang, itu nggak bisa. Walaupun sebagai seorang kepala sekolah itu tidak bisa mengatur anak buah, tetapi sebagai seorang kepala sekolah kita wajib mengadakan suatu peraturan yang mana harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya itu harus ngatur baru sih, aku dunia kalau orang dulu apa bosan belum diatur, orang dulu kan, tuh seperti anak-anak juga seperti itu, mereka tidak mau kita atur. Posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ya pikir iso sebagai koordinator bocah wis karaktere hiper ngono kuwi kok kan terus lenggah anteng ngono kuwi ora iso karena udah karakter anak. Kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan bocah yang mau nek berbuat salah. Kita guru tanggung jawab. Nah, bagaimana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut? Next. Keyakinan kelas, ibu-ibu, saya mau ini tolong dipesan sekedar ada video belum video ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Beda enggak Bu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu ada kata sepakat. Jadi kita sudah membuat kesepakatan dengan anak didik kita, dengan teman sejawat kita. Saiki kesempatannya apa Bu? Kok gini kalau main habis dipakai juga suruh mengembalikan, jadinya rapi. Itu suatu kesepakatan yang sudah kita sepakati. Demikian juga dengan anak kita. Untuk mendisiplinkan anak, kita perlu membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut harus sudah disepakati. Jadi anaknya mau orang terpaksa. Walaupun yang lain baru sedikit memaksa ya. Ada kan saya mikir setuju sih jenis setuju. Tetap Bu contohnya mengarep tek-tek bae Bu Padang TK. Mungkin saya telu ki nang A, sing di sini nang B. Ini kan kesepakatan. Ini gimana mas? Gimana yuk gimana yang telu tak Bu? Ini kan terus hasil akhirnya ke atas lagi. Harus mengikuti ya banyak, yang banyak akhirnya iya yang siji mau. Hasil telu mau kudu manut, sing akeh mau, seperti itulah. Karena kita sudah membuat suatu kesepakatan. Mengapa kita memberi nilai-nilai keselamatan? Oh iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini? Oke, itu suatu perbedaan tentang keyakinan dan peraturan. Next. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan agama. Ibu-ibu, kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, kita tidak boleh membedakan anak didik kita. Gimana Bu? Contohnya, kita sudah suatu keyakinan kelas mengadakan seragam. Anak itu kan terlahir dari golongan ekonomi yang berbeda-beda. Kita Bu, ada loh Bu, anak sebenarnya saya manyat, tapi ini yang anak Bu, wali ini dia sudah punya seragam dari kakak. Dulu pulang untuk satu mbak.
Kita harus membuat suatu keyakinan. Di mana sing penting seragam, ya ora apa, sing penting kan padha. Kita Bu. Ya. Jadi kita di luar latar belakang, kita juga harus memperhatikan tanpa memandang suku, ras dan agama. Kalau di tempat benar, ini kan umum ya Bu, TK. Tapi ini seragam anaknya itu loh, ada yang pakai kerudung, sekarang ada yang celana panjang. Jadi Bu Nari juga memberikan kebebasan. Tapi kebetulan anaknya tidak ada yang non ya Bu. Oh ada. Terus gimana itu Bu? Masuk ke agamanya, maksudnya doanya. Oh, kami Pertiwi itu kan TK-nya umum. Jadi kita mempunyai dua kepercayaan atau agama. Yang satu Katolik, yang satu Islam. Yaitu kalau kita berdoa atau ada kegiatan ekstra, itu kalau ekstra TPA anak itu suruh pulang seminggu. Kan ekstranya terakhir, dia nggak memiliki ekstra, jadi anak yang itu suruh pulang dulu. Tapi karena kita tidak punya guru ekstra yang Katolik, ya anak suruh pulang dulu. Terus kalau pagi itu biasanya kan ada dua Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita dua-duanya ya alhamdulillah sekarang masih bisa berjalan tanpa membedakan kamu Kristen, ini Islam, tapi semua bisa berjalan. Terus berdoanya kan ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Arabnya. Jadi anak yang Kristen itu bisa mengikuti. Untuk seragam, ya kalau yang non kan pasti tidak pakai kerudung, nggak apa-apa. Kalau yang perempuan, tapi anak itu ya lucu anak ya. Kemarin namanya kan Amanda Kristin Sinta nih kata namanya, itu pakai kerudung. Itu anak muda tanya, oh Mbak Manda, ternyata dia juga pengen pakai kerudung, tapi saya juga biarin lah, namanya anak-anak mungkin kepingin. Tapi kalau celana tetap sama panjang. Kalau hari Senin dan Rabu itu kan rok ya Bu. Di sini kalau hari Senin saya tidak pakai kerudung anak perempuan. Begitu. Jadi masih alhamdulillah masih berjalan karena kita Pertiwi. Jadi Pertiwi kan semi negeri ya Bu ya. Tapi di bawah negeri itu TK umum. Oh, TK umum. Begitu. Pertiwi PKK KMP harapan kita mau apa Bu ini? TK umum. Jadi kita masih berjalan. Ya alhamdulillah peraturan juga tidak harus pakai kerudung tidak, cuma untuk tata tertib saja. Hari Senin dicuti, hari Rabu pakai biru, hari Kamis cuma satu olahraga. Cuma begitu, tidak harus wajib pakai kerudung. Terus agamanya Bu? Sing dhek mendapatkan keagamaan enggak? Karena gini, kami kan yang Katolik itu cuma satu. Kalau saya mengundang guru Katolik, orang tua jangan nanti. Dan kami juga kemarin udah berbuk. Kalau kita lagi lahir murid, Bu, di sini nggak ada ekstra ini agama ini nggak ada Bu, karena kita nggak sebut. Yang kedua cuma satu. Jadi kalau ada yang satu, tak suruh pulang dulu. Disinilah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, di mana peraturan, kalau peraturan itu biasanya yang membuat dan kalau peraturan itu biasanya mengikat. Disinilah perbedaan. Kenapa di dalam diseminasi ini kami tidak memberikan peraturan, karena peraturan itu sifatnya adalah yang namanya mengatur ya. Mengatur itu sifatnya mewajibkan, mengharuskan. Nah, di sini kenapa kita kalau bisa yang kita berikan itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan mungkin seperti tadi di sekolahnya berarti karena TK umum sama seperti saya itu TK umum. Itu di sini bisa kita bicara kepada orang tuanya kalau peraturan kita seperti ini.
Nah, tapi bukan seperti itu, mungkin begini Bu, kita adakan sebuah kesepakatan. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Dimana kalau peraturan itu harus, karena di TK kami itu yang non Islam mungkin hanya segini, jadi kami tidak memberikan. Nah, jadi mungkin ada kesepakatan, mungkin kesepakatan ya Bu, karena di TK kami ini belum ada guru untuk beragama ini. Jadi Ibu bagaimana? Sebelum masuk itu tadi ada seperti keyakinan, seperti kesepakatan antara guru dan wali murid ya begitu. Kalau di dalam kelas itu nanti kita antara guru dan murid itu yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, kalau itu nanti kita adalah keyakinan kita antara guru dan wali murid, di mana di situ kita mengadakan suatu kesepakatan ya. Jadi kalau peraturan itu salah satu mungkin ini, mungkin janjinya langsung nakal nganggur. Peraturan kalau hari Rabu harus pakai baju putih, celana hitam, baju hitam. Sedangkan saya itu tidak suka kalau pakai baju hitam. Kenapa? Karena ukurannya sudah gelap. Kalau pakai baju gelap nanti saya nggak kelihatan. Nah, disitulah kita membuat suatu kesepakatan biar sama-sama tidak ada istilah keterpaksaan dan bunda nanti ya baik. Jadi kesepakatan kita yang penting kita mungkin pakai kerudung, monggo kerudungnya berwarna apa. Mungkin seperti itu untuk tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Nanti dan Bu Andi yang hebat. Ya, mohon maaf sebelumnya ini Mas Krisna rawuh banget kalian Bu Nanti untuk dipanggil sebentar. Kalian Bu Ning sebagai wakil kepala sekolah. Karena Mas Krisna saat acara, Bu Anda, Bu Ning, kalian Bu Nanti. Yang lain kita lanjutkan Ibu, karena Mas Krisna kita mau orbon dulu, jadi yang nanti beliau bermusyawarah. Tuh, tadi sudah disampaikan itulah perbedaan keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu kita bersifatnya universal. Ini keyakinan kita sepakat. Kita pun, agama apa kan sepakat. Nah, kalau pelanggar kan keliru. Kalau keliru itu kan apa konsekuensinya yang harus diterima? Karena sudah kesepakatan. Bukan setuju, itu setuju. Kalau ada pelanggaran itu harus ada konsekuensinya. Jadi ini tidak memaksa, tapi sudah disepakati. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Di mana keyakinan kelas itu ya Bu lebih abstrak, lebih nyata daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan ada kesan memaksa. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu kita buat untuk hal-hal yang positif. Karena kalau kita tidak membuat suatu keyakinan kelas, kita mungkin akan merasa terganggu. Contohnya, kita sepakat masuk secara belakang. Ada guru yang terlambat, konsentrasinya kan ada di terlambat. Nah, apa? Otomatis gurunya kan terlambat, nangis. Gurunya kan dari nangis itu. Jadi konsentrasi anak tadi jadi tidak fokus. Karena tersita oleh ada salah satu anak yang melanggar keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat terapkan lingkungan tersebut. Bu, nek gawe keyakinan kelas ku yo sing awak dhewe iki delok-delok lingkungane awake dhewe. Ora kok gawe keyakinan kelas misale lingkungane wong nganggur kon pakai sepandang sithik pamane lho. Itu kan kurang logis gitu. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi
dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus memperhatikan pendapat yang lain. Ojo menangis, oke, next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kalau kita di TK itu sering mengadakan kegiatan parenting toh Bu. Nah itu kita bisa membuat keyakinan kelas di sana. Ibu-ibu, setiap minggu pertama Kemis Pahing kita harus memakai adat Jawa. Festival kan lu diusahawannya karo wali ini. Gimana Bu? Terus setiap minggu pertama kita mau mengadakan makan bersama. Pripun Bu, tidak boleh bergantian Bu. Itu sudah kita sepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau kertas, di mana semua warga sekolah bisa melihat curah pendapat. Paham ya itu? Sudah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Misalkan beberapa pernyataan yang sebenarnya terkandung dalam satu nilai kebajikan. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Misal beberapa peraturan dijadikan satu keyakinan. Contohnya, Bu Sri Tatul punya ide. Bu, anak tidak boleh datang terlambat. Bu Fitri punya ide. Setengah 8 harus sudah masuk. Bu Umi punya ide. Bu, kalau terlambat 15 menit, anak harus pulangnya 15 menit belakang. Itu kan juga sama. Intinya anak orang-orang itu dijadikan satu keyakinan bahwa lain keyakinan yang kita keyakinan kelasnya anak tidak boleh terlambat terus masuk setengah 8 seperti itu. Next, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kita tuh anak itu kan perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kita itu sebagai guru juga perlu senang loh Bu. Saya senang orang juga ini gurune juga. Kalau mau mutung-mutung ngono kae lah, roh acarane anak-anak itu kadang masya Allah nih malaikat kecil. Dari rumah jual motor tuh aku terus mentong-mentong naik tekan sekeran. Nah kalian dikit aku baru loh Bu, masya Allah. Jadi kita ajar melihat itu anak kita saking polosnya masya Allah kita itulah apa keajaiban Allah ya, kita sebagai guru TK disyukuri masya Allah. Makanya banyak yang mengatakan guru TK ini awet ayu jangan ada cantik Bu matching masya Allah. Pernah guru PAUD Bu itu lah kalau selfie kita menandakan masalah jiwa kita sebagai ibu. Nek ora guru TK rambutnya ngono kuwi dasar nang omah mulai tombok. Nah, yuk gak ada guru TK ya. Aku wae rasa stroberi disayang karo putih. Bu bal stroberi terus seneng ya Bu ya. Apalagi Bu Mutri itu saking happy ya orang sama anak itu kiting Bu Fitri ujungnya baru ya Bu. Anak itu memperhatikan kita masya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bu, kita kan baik dibawa kalau muridnya nggak kita lagi duit. Nah itu kayak masya Allah. Kita bersyukur ya menjadi guru TK sing bisa keplok senang setiap hari itu nggih. Setiap anggota kelas perlu senang.
termasuk gurunya. Senang loh Bu, bilang anak-anak gue dengan kehebohannya walaupun ada setiap anggota kelas perlu melakukan tugas wajib ya Bu, karena kita sudah melakukan keyakinan kelas. Tugas apa? Anak-anak mau belajar apa? Kan story, orang dalam jadi salah. Kita kan menari. Bu, aku pengen nang balok. Bu, aku kan gelem kuwi. Aku pengen nang iki main pasir-pasiran. Tuh, itu harus sudah dijalankan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai karena anak itu unik. Karakter anak satu dengan anak yang lain itu sangat bermacam. Ono Bu, anak itu yang pendiam, ono sing hiper apa-apa diloke gitu. Anak itu Masya Allah kan cari apa-apa yang tak mantuk. Ya ono lho Bu gitu. Nah, tuh. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini sangat penting. Kita dalam memberikan pembelajaran harus memperhatikan keamanan Bu. Jangan bocah ini langsung seneng, tidak aman. Contohnya, kita mau mengadakan kegiatan cooking class. Cooking class itu jelas kita butuh kompor, butuh wajan, ada api kan Bu, ada pisau. Kita juga harus memperhatikan supaya hal tersebut menjadi aman untuk anak-anak kita. Bocah itu perlu dikenalkan dulu. Ini namanya pisau, ini namanya kompor. Caranya ini niku apik. Nek bocah ora diperhatikan terus untuk bocah ini kan aktif nggih. Penasaran, kenapa tahu wis salin. Nah, itu. Next. Oke, ini beberapa contoh nilai kebajikan. Next, Mbak. Next. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan. Bila setiap hari kita itu mendapatkan anak dalam sedang permasalahannya. Kita bagaimana mensikapinya? Kita perlu mengadakan restitusi. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya tadi, misalkan Farid belajar bertengkar, gurunya harus merestitusi. Tujuannya apa Bu? Tujuannya dan bocah supaya akur meneh, bisa kembali ke kelompok meneh. Terus esuk ora dibaleni meneh. Iki contoh secara dia restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini tujuannya restitusi. Jadi bocah mau diaturke terus naik pada dia bersuara sekolah tiba. Oh kemarin kata gue kalau begini itu nggak boleh salah. Berarti kan dia belajar dari apa yang dari kesalahannya. Next. Ciri restitusi bukan untuk menghapus suatu kesalahan, namun untuk belajar kesalahan. Bu, kita itu manusia ya, nggak ada yang nggak berbuat salah. Ya kan Bu? Kalau nggak salah, Gusti Allah, pasti. Malaikat aja salah orang terjadi. Malaikat kita usah bersalah orang. Dan malaikat ini anaknya mantuk kok Gusti Allah, gitu. Israel aja pun orang mungkin menindak apa Gusti kok juga bisa iki orang mungkin. Pasti yang meninggi ngono. Bukuin kena cilik, tuwek, apa. Nek sudah pun saya pun yo wis. Tuh kalau kita kan manusia, salah itu pasti. Wis, manusia itu sudahnya orang salah. Jadi
bukan menebus suatu kesalahan, karena kita sebagai manusia itu hal yang wajar. Seperti juga anak didik kita, mereka berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Jadi ojo dihakimi, nek dipernahke, diarahke, ora kok malah bisa ngeni. Oke? Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tujuan restitusi mau sing maune dadi dosa dadi kancane mandek. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Memang betul Bu, kita itu perlu restitusi diri kita sendiri. Ada di apa toh misalkan Mbak Fitri kok menang wae apa ya ora aku mau. Saya WA. Apa jangan kok sebenarnya kayak aku apa aku salah? Nah, dia kalau ngomong salahnya nenek ya aku minta maaf. Tuh, melihat dalam diri kita seperti anak-anak kita. Kita restitusi, anak-anak itu biar tahu. Wah, aku ini nek ngene iki marake kancane aku terus nangis terus jadinya aku tak rasa bersikap seperti oke. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi yaitu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan menghakimi, tapi kita mencari solusi. Kenapa toh kok berkelahi apa tadi? Ditanya yang baik, diarahkan agar sikap seperti itu tidak terulang kembali. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi tujuan restitusi tadi, anak tadi bisa kembali kumpul dengan teman-temannya, bisa bermain lagi. Ya. Itu kan ada segitiga restitusi. Nanti saya kirim di buku ya, itu ya. Tahapan segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas seperti yang saya katakan tadi. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita sebagai manusia. Ojo ibu, kalau dia kepian ngomong oleh, boleh. Kita harus berbuat salah itu apa-apa lah. Yang apa-apa ternyata buang awake dhewe ya sok lemu apa meneh seorang anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul enggak, Bu? Betul ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita itu walaupun sebagai pendidik sering baik sengaja maupun tidak sengaja. Apa meneh anak didik? Kita bisa menyelesaikan segala suatu permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Next. Dua validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi kita apa namanya diklarifikasi, apa Bu? Refleksi. Kita refleksikan. Oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini akibatnya seperti ini. Nah, begitu. Oke. Misalkan SK itu mengerti nek ra belum jak dolanan kae, biasa tidak dolanan. Oke. Setiap tindakan kita dilakukan untuk suatu tujuan yaitu memenuhi standar kebutuhan dasar. Kalau kita memahami suatu kebutuhan dasar, apa-apa yang mendasari suatu tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kamu pasti punya alasan maupun berbuat seperti itu. Dan tadi si Angga ini tidak hatiku Bu, walaupun mungkin Angga tadi tidak sengaja. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk dilindungi. Contohnya Bu, punya mainan biasa tuh anak itu orang sekolahan. Ya, dia terus contohnya ratu-ratu, kalau pengen dolanan nggak dirusak. Ada kan anaknya kan marah karena melindungi sesuatu yang penting baginya. Iya, anak dia senang-senangnya ratu-ratu tuh dirobot. Iya, menanyakan keyakinan telah. Jadi yang terakhir ya, iya. Restitusi yang terakhir yaitu menanyakan
keyakinan kelas. Kita perlu mengkaji ulang apa saja yang sudah kita yakini, kita sepakati, kita jelaskan pada anak-anak. Nah, kita kan sudah sepakat, gak boleh bawa mainan ke sekolah. Gak mungkin kalau tadi kepengen mainan di rumah mawon. Nggih Ibu nggih. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, saya berbagi pada teman-teman guru saya di buku 10 tentang budaya positif tentang keyakinan kelas. Ya, banyak salah, saya mohon maaf. Nanti kalau ada waktu lain hari kita sambung lagi. Semangatlah dalam berinovasi. Walaupun kemampuan kita itu bermacam-macam, tapi kan kita bisa berbagi dengan teman. Kadang lho Bu, sing bab ini ra iso pinter nari. Guru ini misalnya ayo pinter Bu, nek berdonya ra iso. Karena kita itu sebagai guru saling berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Di CGP ini alhamdulillah kami yang ditantang dari BPKP itu alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Monggo teman-teman yang semangat itu silakan mendaftar karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di CGP ini. Oke Bapak Ibu, banyak salah, saya mohon maaf dalam pembelajaran hari ini. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku, mainan pada tempatnya. 4, cuci tangan sebelum makan. Kita bawa jajanannya? Jajanan pasarnya? Berangkat. Kalau kemarin karena hujannya lebat, yang berangkat cuma berapa Mbak Semar? 18 sekolah sekarang berangkat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka sehat atau suka sakit? Banyak makan? Sayur banyak makan? Oke, anak-anak. Sekarang kamu belajar apa?
jangan sebelum